Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar kembali tentang daur hidup nyamuk. Nah, daur hidup nyamuk ini termasuk di pembelajaran subtema 3, tema 1, kelas 3 SD. Sehingga nanti anak-anak ini merupakan pembelajaran terakhir di subtema 3, tema 1, kelas 3. Sehingga nanti anak-anak perhatikan apa yang Pak Guru sampaikan melalui video pembelajaran ini. Oke, seperti biasa, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa, mulai. Berdoa cukup, anak-anak? Nah, Pak Guru ingin tanya dulu, apa yang sudah kalian pelajari selama 2 hari yang lalu? Betul, kemarin kita belajar tentang daur hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Kemudian kita juga belajar tentang daur hidup katak. Nah, di sana kalian akan melihat ternyata terjadi perubahan yang luar biasa, yaitu perubahan bentuk. Yang tadinya bentuknya ulat ternyata bisa berubah sangat berbeda menjadi sangat indah, yaitu kupu-kupu. Atau yang tadinya menjadi berudu kecebong, yang tadinya nggak punya kaki ternyata bisa tumbuh kaki. Nah, di sini anak-anak kita akan mempelajari hewan lain yang memiliki daur hidup mirip dengan kupu-kupu anak-anak. Jadi tidak hanya kupu-kupu dan katak saja yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda, yaitu nyamuk anak-anak. Kalian tahu nyamuk ya? Nah, mesti tahu lah, karena kalau kita mau tidur atau ketika tidur kita sering diganggu nyamuk anak-anak. Nah, nyamuk ini kenapa mengganggu manusia? Karena dia makannya adalah makan darah manusia, sehingga dia selalu berkeliaran di dekat manusia atau hewan. Bahkan kalau kalian lihat di kandang sapi atau kandang kambing, kandang kuda, itu kadang juga terlihat ada nyamuk yang biasanya ukurannya lebih besar daripada nyamuk yang ada di rumah anak-anak. Baik anak-anak, nah ini terlihat seekor nyamuk dewasa. Dia sedang mau makan darah kita. Nah, setelah makan darah, dia akhirnya pergi ke kolam atau ke genangan air. Di genangan air dia bertelur. Telurnya seperti ini anak-anak. Ini adalah telur nyamuk. Telur nyamuk itu sebenarnya ukurannya sangat kecil, tapi kita sekarang bisa lihat telur nyamuk karena kita memperbesar telur nyamuknya itu. Wah, ini telur nyamuknya ternyata sudah menetas. Dia menjadi jentik-jentik nyamuk anak-anak. Jentik-jentik nyamuk itu juga biasa kalian temui di air-air yang tergenang yang berada di dekat kalian. Di sini jentik-jentik nyamuk itu mencari makan, ya hampir seperti berudu ya. Jentik-jentik nyamuk itu hidupnya di dalam air. Nah, di sana dia bergerak, berenang ke sana kemari untuk mencari makan. Setelah jentik-jentik nyamuk itu tumbuh dan berkembang, dia berubah menjadi pupa. Nah, pupa itu sejenis kepompong. Nah, seperti ini bentuknya. Di sini pupa itu dia akan berdiam diri seperti itu. Lama-kelamaan dia akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan pupa yang sudah matang dia akan naik ke permukaan air. Nah, di sini anak-anak, nyamuk itu menyukai air yang tergenang, artinya air yang tidak mengalir. Karena apa? Karena kalau di tempat air yang mengalir, dia tidak bisa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Seperti terlihat di video ini anak-anak, di sana pupa itu sudah berubah menjadi nyamuk. Nah, perlahan-lahan pupa itu mengelupas, kemudian isi dalam pupa itu keluar menjadi nyamuk seperti ini, tapi tidak bisa langsung terbang anak-anak. Karena apa? Karena di sini membutuhkan waktu bagi seekor nyamuk yang baru lahir dari pupa
itu untuk mengembangkan sayapnya. Nah, kita lihat dia bisa berdiri di atas air, anak-anak. Tapi sekali lagi di sini adalah air yang tergenang, bukan air yang mengalir. Sehingga kalian kalau ada air yang tergenang itu harus segera dibuang. Karena khawatirnya itu menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kalau menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk, nanti nyamuk di sekitar kalian akan menjadi banyak dan itu akan merugikan anak-anak. Kenapa merugikan? Karena nyamuk itu bisa membawa penyakit anak-anak. Penyakit apa contohnya? Ya, ada penyakit demam berdarah, ada penyakit malaria. Nah, itu anak-anak, itu adalah tadi contoh perubahan nyamuk dari telur menjadi jentik-jentik, kemudian menjadi pupa, dan terakhir menjadi nyamuk itu sendiri anak-anak. Tuh. Selanjutnya anak-anak, kesimpulannya daur hidup nyamuk itu dimulai dari telur anak-anak. Di sini telur. Nyamuk bertelur di air yang tergenang. Kemudian telur nyamuk itu selalu berada di atas air. Ketika sudah menetas, dia berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Nah, uget-uget kalau bahasa Jawanya. Ketika uget-uget itu sudah tumbuh dan berkembang, dia akan menjadi pupa. Anak-anak, pupa itu sejenis kepompong, tapi beda. Kalau kepompong itu sebutan untuk kupu-kupu, tapi kalau pupa itu sebutan untuk serangga yang berbeda dengan kupu-kupu, contohnya nyamuk ini. Setelah pupa itu dia akan istilahnya akan menetas, kemudian akan berubah menjadi nyamuk. Ya bukan menetas ya, tapi dia berubah dari dalam pupa itu, dia keluar menjadi seekor nyamuk yang punya sayap dan punya kaki anak-anak. Nah, sekarang anak-anak tugasnya adalah coba diskusikan dengan orang yang ada di rumahmu. Apa kerugian yang dialami manusia bila jumlah nyamuk itu sangatlah banyak? Jadi kalau nyamuk itu sangat banyak, itu kira-kira merugikan apa tidak? Kalau merugikan, kerugiannya apa? Coba kalian diskusikan dengan orang tuamu dan ceritakan kerugian itu. Kalian bisa menceritakan ya paling enggak minimal dalam 3 kalimat anak-anak. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.